Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan Edi Rao di sini. Di sini kita akan mencoba belajar bersama tentang elastisitas penawaran dan penerapan elastisitas itu sendiri. Baik, langsung saja. Yang pertama di sini elastisitas penawaran sendiri adalah suatu perubahan jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen yang dimana jumlah barang tersebut itu dipengaruhi oleh perubahan daripada harga. Nah, secara prinsipnya adalah eh, cara untuk mengukur rasio perubahan jadi dalam elastisitas penawar ini sama dengan hampir sama dengan pengukuran daripada elastisitas permintaan. Nah, metodenya dibagi dua sama seperti di elastisitas permintaan, yaitu elastisitas titik dan elastisitas busur. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi pada penawaran pertama seperti perubahan harga input, kemudian tingkat perubahan harga barang lain, ya, kemudian pertumbuhan modal perusahaan, kebijakan pemerintah, baik ini mengenai pajak dan subsidi, kemudian produk-produk pesaing dan pertumbuhan pangsa pasar potensial. Nah, untuk menghitung daripada perubahan elastisitas penawaran sendiri, di sini saya akan mencoba menggunakan rumus busur, di mana rumus busur untuk elastisitas penawaran sendiri itu merupakan persentase perubahan jumlah barang yang ditawarkan itu diakibatkan persentase perubahan harga. Dan itu lebih jelasnya kita akan lari ke contoh soal. Di sini di contoh soal adalah menunjukkan bahwa perubahan harga susu itu mempengaruhi daripada jumlah produsen dalam menghasilkan susu. Nah, langsung saja untuk menghitung dari perubahan harga yang dimana adalah mengarah kepada perubahan daripada kuantitas ini. Di sini kita menggunakan rumus busur. Cara menghitungnya adalah dengan melihat daripada perubahan daripada kuantitas sesudahnya dibagi dengan kuantitas sebelumnya, baru dibagi dengan kuantitas sebelumnya. Nah, kemudian dikali dengan 100%, kemudian dibagi dengan perubahan harga setelahnya dikurangi dengan perubahan harga sebelumnya, baru dibagi dengan harga sebelumnya, baru dikalikan dengan 100%. Dan di mana adalah hasil tersebut ditemukan sama dengan 2. Nah, 2 ini menunjukkan bahwa kalau kita ingat-ingat di elastisitas permintaan, ini menunjukkan bahwa angkanya lebih besar daripada 1. Nah, berarti ini menunjukkan bahwa perhitungan kita sini memiliki mana bersifat elastis. Nah, menunjukkan bahwa perubahan sedikitnya perubahan daripada harga di penawaran sini ini mengakibatkan perubahan 2 kali lebih cepat daripada perubahan harga. Maksudnya daripada 2 kali adalah dengan perubahan harga di kurva tersebut di atas ini menunjukkan adalah menunjukkan fakta bahwa jumlah penawaran berubah 2 kali perubahan harganya lebih cepat daripada perubahan daripada harga. Artinya di sini adalah kuantitas ini merespon lebih cepat daripada perubahan harga itu sendiri. Nah, jadi di sini adalah perhitungan kita didapati bahwa bersifat elastis. Artinya ini lebih besar daripada 1. Nah, kita akan mencoba melihat tipe-tipe daripada atau bermacam-macam elastis di kurva penawaran. Yang pertama sama dengan 0. Ini menunjukkan bahwa perubahan harga ini diikuti sama dengan perubahan daripada kuantitas. Nah, kemudian elastis penawaran sama kurang daripada 1. Ini menunjukkan bahwa perubahan harga ini lebih besar daripada perubahan daripada kuantitas. Nah, yang tadi kita hitung ini adalah lebih besar daripada 1 menunjukkan perubahan harga ini diikuti oleh lebih besar dari perubahan daripada kuantitas. Kalau yang kurva yang ini menunjukkan bahwa atau yang inelastis sempurna ini menunjukkan bahwa perubahan daripada harga ini diikuti oleh kenaikan daripada supply atau jumlah barang yang ditawarkan. Artinya di sini apakah harganya mengalami peningkatan atau penurunan, supply-nya tetap mengalami peningkatan. Ini seperti kasusnya ada di faktor produksi tanah sini. Kemudian kalau yang di sini adalah berapapun harga atau harganya tetap di sini, ini menunjukkan bahwa jumlah perubahannya ini mengalami perubahan.
tanpa diimbangi oleh perubahan harga. Di sini harganya tetap, sedangkan perubahan daripada supply atau jumlah barang yang ditawarkan ini tidak diikuti daripada perubahan daripada harga barang. Maka ini disebut sebagai elastis sempurna. Baik, langsung saja. Nah, penerapan elastis dalam perpajakan, yang pertama kita akan lihat dari segi dampak pajak terhadap supply. Nah, dampak pajak terhadap supply di sini, yang pertama adalah dengan adanya diterapkan pajak, maka akan berdampak pada biaya produksi. Biaya produksi ini dibebankan biasanya oleh produsen. Nah, masalahnya adalah produsen tidak akan menanggung sendiri biaya produksinya. Biasanya adalah produsen akan memberikan beban biaya produksinya kepada siapa? Kepada konsumen. Nah, dengan adanya penerapan pajak di sini, maka akan mengakibatkan pergeserannya kurva supply dari titik sebelumnya menuju ke pergeseran kiri atas. Nah, ini menunjukkan bahwa jumlah barang yang ditawarkan dari Q0 berubah menjadi Q1. Diakibatkan oleh perubahan daripada pajak yang ditetapkan oleh pemerintah misalnya. Nah, sedangkan di sini adalah coba kita lihat di price received by seller after tax. Ini menunjukkan bahwa harga yang diterima oleh penjual, sedangkan sini adalah harga sebelum pajak, dan di sini adalah harga yang dibayar oleh pembeli biasanya atau oleh konsumen. Artinya di sini adalah produsen tidak langsung memberikan beban pajak atau memberikan beban biaya produksi kepada produsen, sehingga di sini adalah akan berdampak pada peningkatan harga daripada barang tersebut. Nah, di satu sisi adalah jumlah barang yang ditawarkan akan mengalami penurunan dari Q0 ke Q1. Nah, yang kemudian adalah pajak terhadap permintaan. Nah, pajak terhadap permintaan sini juga akan memiliki dampak kepada apa? Kepada peningkatan terhadap jumlah barang yang diminta. Nah, dari dampak pajak terhadap permintaan di sini akan mengakibatkan jumlah barang yang diminta mengalami peningkatan karena adanya jumlah barang yang mengalami peningkatan. Di sini perubahan dari D0 ke D1, artinya peningkatan kurva dari D1 ke D2 akan memberikan dampak pada peningkatan jumlah barang yang diminta. Ya, kemudian yang ke B adalah harga dasar dan harga tertinggi. Di harga dasar ini menjelaskan bahwa harga eceran terendah yang ditetapkan oleh pemerintah terhadap suatu barang disebabkan oleh melimpahnya penawaran barang tersebut di pasar. Dengan harga tertinggi sinilah harga yang maksimum yang ditetapkan berkenaan dengan penurunan penawaran barang di pasar. Nah, biasanya pemerintah sini adalah melakukan dalam operasi pasar. Artinya adalah dari harga dasar atau floor price, harga tertinggi atau selling price ini adalah suatu kebijakan pemerintah dalam perekonomian untuk mempengaruhi bekerjanya mekanisme pasar yang bertujuan mengendalikan keseimbangan atau equilibrium pasar. Nah, kita lihat di sini di kurva di sini. Ini di P1 ini harga tertinggi, di mana harga tertinggi ini harga maksimum yang ditetapkan berkenaan dengan menurunnya penawaran. Kemudian di P2 di sini adalah harga eceran terendah yang ditetapkan oleh pemerintah terhadap suatu barang itu disebabkan oleh melimpahnya penawaran barang tersebut. Artinya di sini adalah biasanya melindungi daripada konsumen, satu sisi melindungi daripada produsen. Nah, kemudian dari kebijakan harga tertinggi dan kebijakan harga terendah sini, di kebijakan harga tertinggi sini efektif dalam melindungi konsumen dari gejolak kenaikan harga tak terhingga. Nah, kebijakan harga melalui tadi sebelum operasi pasar pada waktu tertentu, pemerintah biasanya menambah jumlah barang yang ditawarkan ke pasar. Dan untuk kebijakan harga terendah di sini atau floor price itu efektif melindungi produsen dari penurunan harga barang sampai tak terhingga. Sehingga mekanisme kebijakan ini dengan peran pemerintah
untuk membeli surplus produksi. Yang kemudian manfaat apa sih manfaat daripada memahami elastis dalam kebijakan pemerintah? Pertama, manfaat pertama dari segi perpajakan. Artinya jika permintaan elastis, pemerintah tidak akan meningkatkan pemungutan pajak terhadap barang tersebut dan sebaliknya. Yang kemudian dari segi kebijakan impor, itu elastis itu sama dengan mengontrol impor dan mempertahankan nilai valuta asing. Dan inelastis itu mempertahankan impor dan mempertahankan produksi dalam negeri. Ini merupakan manfaat elastisitas dalam kebijakan pemerintah. Yang kemudian yang terakhir adalah tentang manfaat yang berikutnya, strategi penerapan harga atas barang. Itu dilihat dari segi apakah harga barang tersebut elastis atau inelastis. Kalau penerapan harga atas barang itu bersifat elastis, maka menaikkan harga tidak tepat karena maka menurunkan penerimaan. Kemudian kalau penerapan harga atas barang itu bersifat inelastis, itu sama dengan menaikkan harga adalah kebijakan yang wajar atau dapat diterima. Baik, itu merupakan adalah penjelasan dari manfaat diterapkan daripada elastisitas dalam kebijakan pemerintah. Baik, semoga penjelasan tadi bisa dipahami. Kalau kurang paham silakan ditanya via grup, dan ini merupakan tugasnya dan bisa dikumpulkan minggu depan. Saya akhiri pertemuan kali ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.